Kita mulai wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gini Jelita. Saya selaku Head of Human Development PT Sentra Boga Handal. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Silakan perkenalkan diri Anda. Perkenalkan, nama saya Naila Almira, saya berasal dari Kota Bogor, saya lulusan dari Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, jurusan Manajemen Agribisnis. Saya memiliki pengalaman bekerja. Pada tahun pertama saya bekerja di SEO Meo Biotrop sebagai staf produksi perkebunan, dan pada tahun selanjutnya saya bekerja di PT Nutrifood sebagai staf marketing. Yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang PT Sentra Boga Handal ini? Yang saya ketahui tentang PT Boga Handal adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 2007 dengan membangun grup bisnis pengolahan ikan dan hasil laut. Dengan berjalannya waktu, PT Boga Handal atau yang biasa disebut dengan PT Bohan ini telah berkembang pesat dan membangun grup bisnis peternakan, pertanian, dan produk-produk konsumen lainnya. Adapun misi pada PT Boga Handal ini adalah membantu membangun ekonomi pendapatan daerah serta membantu membangun pendapatan devisa negara. Baik, tolong ceritakan kelebihan dan kekurangan Anda. Kelebihan yang dimiliki pada diri saya adalah saya pribadi yang bertanggung jawab, disiplin, memiliki semangat yang tinggi, komunikatif, peduli terhadap sesama, dan dapat bekerja sama dalam tim. Kelemahan pada diri saya merupakan pribadi yang tidak sabaran, Bu. Dalam artian, jika suatu pekerjaan belum selesai, saya akan merasakan panik. Tetapi dengan kelemahan saya tersebut dapat membuat pekerjaan saya selesai dengan cepat. Di sini terdapat poin bahwa Anda dapat bekerja sama dalam tim. Bisa dijelaskan secara real bagaimana kerjasamanya dan apa makna teamwork sendiri untuk Anda? Bu, ketika kuliah saya mengikuti berbagai macam kegiatan kepanitiaan dan beberapa organisasi seperti yang telah saya lampirkan pada CV saya. Menurut saya, teamwork itu adalah peleburan berbagai pribadi menjadi satu pribadi, di mana tujuannya itu adalah untuk mencapai keputusan bersama, Bu. Nah, untuk contoh realnya, ketika kuliah dulu, saya memiliki teman yang ditanggungjawabkan oleh ketua himpunan saya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tersebut. Namun, beliau tidak bisa, dan kebetulan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab beliau itu merupakan keahlian saya. Oleh sebab itu, saya langsung membantu teman saya tersebut. Kunci teamwork menurut saya itu adalah saling mengerti, saling mendukung sama lain, serta menyingkirkan sifat ego pada diri masing-masing, Bu. Apa alasan yang membuat Anda resign dari perusahaan sebelumnya? Alasan saya resign pada perusahaan sebelumnya itu dikarenakan saya butuh pertumbuhan lanjut tentang karir saya, Bu. Saya sangat beruntung dapat bekerja pada perusahaan sebelumnya karena pada perusahaan tersebut saya dapat mengasah dan mengembangkan keterampilan dan keahlian saya. Dan juga meskipun saya menikmati bekerja pada perusahaan sebelumnya, namun saya rasa ini sudah waktunya untuk menjelajahi pengalaman baru, Bu, sehingga saya dapat meningkatkan pertumbuhan karir saya lebih lanjut. Apa yang membuat Anda lebih memilih untuk bekerja di PT Sentra Boga Handal ini? Alasan saya memilih bekerja di perusahaan PT Bohan ini dikarenakan PT Bohan ini mengedepankan kompetensi sumber daya manusianya itu sebagai pilar utama untuk kemajuan bisnis, Bu. Serta kebetulan PT Bohan ini menawarkan jenis pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan saya. Oleh sebab itu, saya ingin berkontribusi untuk memajukan perusahaan ini, Bu. Baik, setiap orang memiliki nilai jual. Menurut Anda, apa nilai jual yang Anda miliki untuk posisi supervisor ini? Menurut saya, yang menjadi nilai jual saya pada posisi supervisor di perusahaan ini adalah saya mampu menyampaikan dan
menerima informasi dengan jelas, saya memiliki leadership yang baik, saya memiliki kemampuan interpersonal yang baik, saya komunikatif, dan juga saya mampu mengatur manajemen waktu dengan baik. Tentang hubungan dengan rekan kerja, apakah Anda di perusahaan sebelumnya pernah mengalami konflik di tempat bekerja? Pernah, Bu. Jadi konflik yang terjadi adalah di mana klien meminta jumlah produksinya itu di luar batas kemampuan dari perusahaan kami. Namun tetap saya layani dan saya berikan opsi yang lebih sederhana. Tak kalah penting dan tak kalah menarik, jadi kedua belah pihaknya itu saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Baik, yang terakhir, karena setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda dan menyukai lingkungan yang berbeda-beda, lingkungan kerja seperti apa yang Anda harapkan dan inginkan saat Anda bekerja? Saya suka bekerja di lingkungan yang transparan, teratur, dan juga adil, Bu. Serta memiliki SOP dan jenjang karir yang jelas, Bu. Kemudian, reward dan punishment yang telah diberikan perusahaan juga objektif adanya. Serta saya juga menginginkan bahwa rekan kerja saya itu memiliki semangat yang baik, optimis, dan juga inovatif, Bu. Baik, bisa dimengerti. Terima kasih telah datang ke wawancara hari ini, Mbak Naila. Hasilnya akan diberitahukan melalui email kembali. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung masuk ke sesi wawancara aja ya. Untuk yang pertama, mungkin Saudari Gina Jelita bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Gina Jelita. Saya berasal dari Jakarta. Saya merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Saya memiliki 1 orang kakak laki-laki dan 1 orang adik laki-laki. Karena keadaan tersebut, saya terbangun menjadi pribadi yang cukup tegas, mandiri, dan dapat diandalkan. Saya berkecimpung ke dalam dunia pertanian karena sebelumnya berawal dari kuliah saya yang mengambil jurusan manajemen agribisnis di Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Apa kelebihan dan kekurangan yang Anda miliki? Kelebihan dan kekurangan saya. Kelebihan saya adalah saya merupakan pribadi yang ceria, mudah bergaul dan beradaptasi. Lalu saya juga seorang pekerja keras yang mengutamakan kejujuran dan bertanggung jawab. Kelemahan saya memiliki sifat yang ceplas-ceplos karena ketika saya tidak suka akan suatu hal, saya akan mengatakannya dengan belak-belakan untuk membuat diri saya nyaman. Yang kedua adalah saya mudah emosi, dan ketiga saya tidak bisa kerja di bawah tekanan. Apa yang membuat Saudari Gina Jelita tertarik untuk melamar di perusahaan ini? Memilih perusahaan ini karena perusahaan ini merupakan perusahaan berbasis agribisnis ataupun pertanian, khususnya dengan komoditas tanaman pangan. Karena saya ingin menambah pengalaman bekerja di perusahaan pertanian yang khususnya pada komoditas tanaman pangan. Jika Saudari diterima, apakah Saudari siap untuk ditempatkan di luar Jabodetabek? Insya Allah saya akan siap ditempatkan di mana saja karena saya masih melajang ataupun belum menikah. Tidak ada halangan yang akan menghalangi saya untuk ditempatkan di mana saja. Hanya saja paling restu orang tua. Kontribusi apa yang ingin Saudari berikan kepada perusahaan kami? Tentu saja jika saya diterima di perusahaan ini, saya akan berkontribusi dengan memberikan ide-ide cemerlang saya untuk memajukan perusahaan dan menambah kualitas produksi komoditas yang perusahaan miliki.
dan mengimplementasikan ide-ide tersebut untuk mencapai kemajuan perusahaan. Apakah saudari berencana untuk melanjutkan kuliah? Soal melanjutkan pendidikan, saya merencanakannya. Saya ingin melanjutkan D4 pertanian ataupun perkebunan. Kalau semisalnya mungkin saya mendapatkan beasiswa ke luar negeri seperti negara Australia, saya ingin sekali melanjutkan S1 pertanian di sana. Apa kesibukan saudari selama belum mendapatkan pekerjaan? Sebelumnya yang biasanya saya lakukan adalah saya bekerja sebagai seorang asisten supervisor lapangan, khususnya tanaman jagung dan kedelai di PT Seger Agro Nusantara. Menurut saudari Gina Jelita, sikap profesional itu apa sih? Sifat yang seharusnya dimiliki seorang profesional. Menurut saya pribadi, yang harus ada adalah yang pertama, sifat jujur. Sifat jujur merupakan kunci pandangan orang-orang terhadap diri kita. Yang kedua, bertanggung jawab. Bertanggung jawab merupakan sifat di mana orang-orang dapat melihat apakah kita bisa diberikan amanah, apakah orang ini akan melakukan tugasnya dengan baik. Yang ketiga, tahu situasi dan kondisi ketika akan bertindak dan mengambil keputusan. Lalu bersifat netral, tidak memihak kepada siapapun. Dan yang terakhir, tentu saja dapat menerima saran dan kritik dari orang-orang sekitarnya, karena dirinya bukanlah manusia yang sempurna, tentu saja membutuhkan penilaian dari orang lain. Begitu. Baiklah, sekian wawancara dari perusahaan kami. Terima kasih kepada saudari Gina yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri wawancara online ini. Untuk info selanjutnya akan kami beritahu melalui email. Akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.